Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Sampai pagi hari ini kita masih dalam perlindungan Tuhan. Dan mari saya mengajak kita semua di rumah masing-masing untuk sama-sama kita datang kepada Tuhan, beribadah. Siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Semusim telah berlalu, namun Tuhan selalu pelihara kita semua. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan hati bersyukur mari pujikan pujian ini. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, kita lewati setiap musim bersama Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku.
Bapa, kasih dan setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik buat kami, Engkau baik buat kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jiwa dan roh kami boleh kuat karena firman dan Roh Kudus yang selalu mengawal hidup kami. Haleluya, terima kasih. Saudaraku, sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Mari saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Firman-Mu berkata, Engkau beserta, maka kuat jiwa dan roh. Haleluya. Amin Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, oh kami tidak perlu takut. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
bukakan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyambutnya dengan gembira. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat Getsemani Community Church dimanapun jemaat berada. Oleh kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita kembali mengadakan ibadah online. Dan pagi hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema berserah pada Tuhan. Terdapat dalam buku Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur pasal 37 ini bukanlah sebuah doa. Ini adalah suatu ucapan yang mengandung petunjuk tentang hikmat rohani. Ini adalah pepatah dari seorang pemazmur, yaitu Daud sendiri. Mazmur ini berbicara tentang mengapa orang yang tak percaya Tuhan hidupnya lebih berjalan dengan baik. Orang yang tak percaya Tuhan, dia seolah-olah hidupnya menikmati berjalan dengan mulus. Sebaliknya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan banyak mengalami masalah, banyak mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Mazmur pasal 37 ini adalah nasihat dari Daud. Jujur saja kalau kita melihat ada orang yang diberkati, dia di luar Tuhan, dia hidupnya lebih diberkati, jujur saja kita percaya kita ada iri hatinya. Mengapa? Bahwa seolah-olah orang yang tidak percaya Tuhan hidupnya menikmati yang baik. Kita yang sudah percaya Tuhan, kita yang sudah berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sepertinya kita tidak diberkati Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan menerangkan dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Serahkanlah berarti berserah, adalah sikap yang aktif, percaya kepada Tuhan. Kata percaya kepada Tuhan karena kita orang beriman. Iman itu bertumbuh dari mendengar dan mempelajari firman-Nya, yaitu surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Berserah pada Tuhan adalah sikap hidup orang yang percaya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang menyerah, orang yang mudah putus asa ketika menghadapi masalah. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang berserah kepadanya. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Teruslah berusaha dan tidak pantang menyerah. Dan serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Jangan tinggal diam. Percaya Tuhan pasti akan campur tangan. Tuhan akan menolong kita semua sebagai orang percaya. Saya memberikan contoh seorang anak kecil ada di dalam pangkuan atau ada di dalam gendongan ibunya. Anak kecil itu dia hanya berserah hidupnya kepada ibunya. Hari-hari tidak mungkin ibunya itu membuat dia celaka atau menelantarkan dia. Seorang anak kecil ini dia hanya berserah, dia percaya apa yang dibuat oleh ibunya, apa yang digendong atau ada dalam pelukan ibunya, ibunya itu selalu berbuat baik kepada dia. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini ada
hal-hal yang menakutkan kita, yaitu pandemi ini. Pandemi ini terus makin merajalela, tapi kita percaya, serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-45. Inilah orang yang berserah kepada Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Ayat 47, "Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ini kita membaca pertarungan Daud dengan Goliat. Di ayat 44 sampai 47 ini ada kalimat yang berkata Tuhan yang menyerahkan kepada Tuhan. Seperti dikatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Orang yang berserah kepada Tuhan. Daud dia berserah kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati dia berserah kepada Tuhan. Dengan pengertian, orang yang berserah itu mempunyai perkataan iman. Sekali lagi saya katakan, orang yang berserah, dia percaya kepada firman Tuhan, percaya dengan perkataan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dengan demikian mempunyai perkataan iman. Mengapa saya katakan Daud mempunyai perkataan iman? Sebab kalau menurut akal, menurut logika, Daud itu berbadan tubuh kecil. Beda dengan Goliat yang tinggi besar. Secara akal saja sudah tidak akan menang. Tetapi kita percaya, kita membaca 1 Samuel pasal yang ke-17 ini. Karena Daud berserah kepada Tuhan. Daud dia menyerahkan ini hidupnya kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan semesta alam, Allahnya Israel, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Perkataan iman yang percaya ini dengan segenap hati membuat Daud dia berani, sekalipun dia kecil, tapi dia berani, dia dapat mengalahkan Goliat. Ayat 47, saudara, ada kalimat yang berkata, "Ia pun menyerahkan Goliat ke dalam tangan kami." Ada itu di ayat yang kalimat yang terakhir. Tuhan pun menyerahkan kamu ke dalam tangan Goliat. Dengan demikian Tuhan menyerahkan Goliat ke dalam tangan Daud. Saudara, apa yang
menjadi risau hari-hari ini? Apa yang membuat cemas saudara hari-hari ini? Apa yang membuat takut saudara hari-hari ini? Berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Percayalah Tuhan kita sama yang disembah oleh Daud. Kita pun menyembah Tuhan yang disembah oleh Daud. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan memberikan kita kepastian yang luar biasa. Kalau Daud saja dia menang karena dia berserah kepada Tuhan. Mari sidang jemaat, serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Hari-hari Tuhan pasti akan pelihara dalam hidup saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, kita akan membaca di dalam buku Daniel pasal yang ke-6. Saya akan bacakan Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-20. Demikian orang yang hidupnya berserah kepada Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari tangan singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, kalau Daud tadi dia berserah hidupnya kepada Tuhan. Orang yang berserah mempunyai perkataan iman. Yang kedua ini, Daniel hidupnya dia berserah kepada Tuhan. Tak gentar menghadapi masalah. Dia mengapa saya katakan tak gentar menghadapi masalah? Ketika dia mendengar ada larangan untuk menyembah kepada yang lain. Daniel ini tetap dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat yang ke-11, dan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, ke dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Haleluya, haleluya. Ketika Daniel mendengar ada aturan, tidak boleh menyembah yang lain, hanya boleh menyembah Raja Darius. Tetapi saudara, disinilah seperti biasa dilakukannya. Daniel tidak gentar, Daniel tidak takut kalau dia akan mendapati hukuman. Dia tidak gentar. Orang yang berserah pada Tuhan tak gentar menghadapi hukuman. Orang yang berserah pada Tuhan tak gentar menghadapi masalah. Memang Daniel pasal 6 ini mirip dengan Daniel pasal yang ketiga, di mana pasal 3 Sadrak, Mesak dan Abednego masuk dalam dapur api karena tidak mau menyembah kepada Raja Nebukadnezar, patung Raja Nebukadnezar. Tetapi disinilah orang yang berserah hidup kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Daniel pasal 6 ini, Tuhan tidak mengeluarkan Daniel dari gua singa. Tuhan melindungi Daniel di dalam gua singa. Orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Daniel ada di dalam gua singa. Mengapa? Orang yang berserah pada Tuhan.
dia tetap beriman kepada Tuhan sekalipun dalam keadaan darurat, sekalipun dalam keadaan menakutkan, Daniel tetap beriman. Saudara, mari tetap beriman, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi, orang yang berserah pada Tuhan, dia mempunyai perkataan iman. Yang kedua, orang yang berserah kepada Tuhan, dia tidak gentar menghadapi masalah. Masalah demi masalah boleh ada, tetapi percayalah Tuhan kita yang akan bertindak. Tuhan kita tidak tinggal diam. Dia Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong kita. Ada pantun, saudara jemaat, paling enak si buah mangga. Jangan yang asam, yang harum manis. Meski kita di rumah saja, tersenyum manis jangan meringis. Kalau jalan-jalan ke Pulau Bali, hari besarnya namanya nyepi. Puji syukur pada masa pandemi ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Glory, haleluya, puji Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak, Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang maha kuasa. Kami punya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup menolong kami di masa pandemi ini Tuhan. Berilah kami percaya kepada firman Tuhan. Berilah kami tetap beriman kepadamu ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Hamba-Mu mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Dimanapun jemaat Getsemani Community Church berada, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, Tuhan hibur kepada yang susah, Tuhan beri kesembuhan kepada yang sakit. Jemaat-jemaat yang sakit kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang pulihkan, kuasa Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumumannya sepanjang minggu ini kita ada doa pagi. Hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kita lewat Zoom. Doa pagi mulai jam 5 pagi. Saya mengajak sidang jemaat bisa mengikutinya lewat Zoom. Setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pagi. Kita percaya ketika kita berdoa bersama-sama ada persekutuan kita yang erat dengan Tuhan Yesus. Dan jemaat yang membawa persembahan, baik persembahan 1 dan persembahan 2, juga yang mengembalikan milik Tuhan bisa yang sudah ada tertera di pengumuman ini. Saya percaya jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang mau membawa persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mau akhiri ibadah online ini. Kita berdoa, Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang masa pandemi ini ya Tuhan. Kalau boleh cepat berlalu pandemi ini Tuhan, sehingga musibah ini boleh cepat berlalu. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, juga semua pemimpin-pemimpin pusat yang ada, sampai Gubernur Jawa Tengah, juga Wali Kota Semarang. Kota Semarang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua Tuhan beri hikmat bagaimana mengatasinya pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami mendoakan jemaat Tuhan Getsemani Community Church yang sakit corona. Tuhan jamah kuasa Tuhan yang menyembuhkannya. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.